Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa lagi dengan saya Yola Nur Hasanah dan saya Anissa Cahyani. Kami akan kembali menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, momen mengharukan kembali terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang, di mana salah satu warga binaan pemasyarakatan kembali mengucapkan ikrar setia NKRI. Ya, ikrar setia ini menjadi penanda bahwa yang bersangkutan siap hidup berdampingan menjadi bagian dari NKRI. Seorang warga binaan terorisme Lapas Perempuan Kelas 2 Tangerang berikrar sumpah setia NKRI Kamis 9 Juni lalu. Upacara ikrar setia NKRI diawali dengan pembacaan ikrar, penandatanganan dokumen pernyataan, diikuti penciuman bendera merah putih. Ikrar setia ini turut disaksikan Detasemen Khusus 88, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota, dan Komandan Distrik Militer 0506 Kota Tangerang. Pengucapan ikrar NKRI merupakan hasil program deradikalisasi sebagai pengikat tekad dan semangat untuk kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Narapidana yang sudah mengucapkan ikrar setia diharapkan dapat menjadi agen yang membantu pemerintah memberikan pencerahan bagi orang-orang sekitarnya untuk mengurangi proses penyebaran radikalisme di masyarakat. Lapas Perempuan Semarang melakukan pemeriksaan TBC bagi warga binaan. Ya, pemeriksaan ini bertujuan untuk mencegah penularan TBC di lapas yang padat penghuni. ...250 warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Semarang mengikuti screening dan pemeriksaan tuberkulosis atau TBC, kolaborasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan. Para warga binaan pemasyarakatan menjalani tes dengan metode pemeriksaan X-ray serta tes cepat molekuler atau TCM. Pemeriksaan TBC ini dilaksanakan di 6 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, salah satunya Jawa Tengah. Lapas Perempuan Semarang menjadi salah satu dari 17 unit pelaksana teknis di kantor wilayah Kemenkumham Jawa Tengah yang terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan. Pemeriksaan TBC ini dilakukan sebagai upaya penanggulangan penyebaran TBC di lingkungan lapas dan rutan. Kondisi overcrowded di lapas dan rutan rentan menyebabkan penyebaran penyakit menular termasuk TBC. Tingginya konsumsi daging ayam di masyarakat dimanfaatkan Lapas Selawi melalui budidaya ayam broiler di dalam lapas. Ya, budidaya ayam broiler ini dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan dan telah menghasilkan keuntungan yang cukup menjanjikan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Selawi memilih budidaya ayam broiler sebagai salah satu kegiatan pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatannya. Hal ini mengingat besarnya potensi ayam broiler di wilayah sekitar. Selain itu, pihak lapas menilai budidaya ayam broiler dapat dibudidayakan relatif cepat dengan keuntungan yang lumayan besar. Sekitar 10 warga binaan terlibat dalam kegiatan ini dengan tugas yang berbeda-beda, mulai dari pembangunan kandang, pembibitan, perawatan hingga proses panen. Untuk pemasaran hasil budidaya ayam broiler, Lapas Selawi telah menjalin kerjasama dengan peternak ayam sekitar, sehingga ayam hasil panen bisa langsung dipasarkan. Pihak lapas berharap ilmu budidaya ayam broiler ini dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk dijadikan mata pencaharian bila nanti telah kembali ke masyarakat. Kita berusaha untuk bisa memberikan pelatihan pada warga binaan sekitar kurang lebih 3 bulan untuk bisa memberikan ternak budidaya ayam broiler. Kegiatan ayam broiler ini sebagai bekal untuk warga binaan. Kelak mereka kembali ke masyarakat, mereka akan menjadi masyarakat yang berguna, baik untuk keluarga mereka maupun masyarakat sekitar. Budidaya ayam broiler ini menjadi metode efektif untuk merubah mindset warga binaan menjadi lebih produktif, juga bernilai ekonomis tinggi, sehingga mereka menjadi lebih siap untuk dapat kembali ke tengah masyarakat. Rutan Tanjung Redep kembali menunjukkan komitmen untuk mewujudkan lingkungan bersih dan bebas dari narkoba. Baru-baru ini bekerjasama dengan BNN Kabupaten Berau, Rutan Tanjung Redep melaksanakan tes urin bagi seluruh petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Tim Satuan Petugas Operasi Kepatuhan Internal Rutan Tanjung Redep bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Berau
melaksanakan tes urin bagi seluruh jajaran petugas dan warga binaan pemasyarakatan Rutan Tanjung Redep. Hal ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P4GN. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh petugas maupun warga binaan negatif narkotika. Personil BNN Kabupaten Berau, Ahmad Fahrul Rozi, menjelaskan pihaknya akan mendukung upaya Kemenkumham dan pemasyarakatan dalam program P4GN. Menurutnya, ke depan pelaksanaan tes urin ini akan dirutinkan agar terciptanya lingkungan rutan yang bersih dan terbebas dari peredaran narkoba. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, Lapas Kelas 1 Surabaya melaksanakan razia di Blok Hunian. Tak sekedar menyita barang terlarang di dalam lapas, petugas juga memusnahkan barang sitaan tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya melakukan penggeledahan di kamar hunian warga binaan pemasyarakatan pada Kamis 9 Juni 2022. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas 1 Surabaya, Jaluh Yuswa Panjang, dengan tertib tanpa menimbulkan kegaduhan. Pada kegiatan penggeledahan tersebut, pihak lapas menyita seluruh barang yang dilarang masuk ke dalam lapas, termasuk barang-barang yang mudah terbakar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Barang-barang yang disita diantaranya pisau rakitan, barang elektronik, bagian bekas tidak layak, hingga kayu dan triplek yang menutupi kamar hunian. Barang-barang tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Pihak lapas menyebut upaya ini dilakukan untuk menertibkan kamar hunian sesuai standar yang ditetapkan sehingga memudahkan petugas ketika melakukan kontrol. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Sebelum menutup perjumpaan kali ini, mari kita saksikan tayangan stand up komedi Lapas Pemuda Tangerang. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa terus saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti. Ini komika andalan gua. Beri tepuk tangan buat komika. Sobat, ini komika andalan gua. Kenapa gue bisa bilang komika ini komika andalan gua? Karena komika ini udah hidup dari zaman Protosaurus masih kakinya 5. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam gua doain masuk surga. Amin. Yang nggak jawab salam gua doain masuk angin. Gua ngucapin terima kasih ke acara studi khusus tentunya. Ini gua serius terus stand up ini. Bener lah. Serius. Padahal ini gua aslinya supir truk di luar, nyampe ke sini suruh stand up ini. Sampai kaki ini berat ini Bang mau jalan ke sini. Gua langkahin satu-satu. Kiri kanan mau gua langkahin dua-duanya kagak bisa. Jadi begini Bang, gua paling demen kalau lagi di masjid nih ngedengerin para ustadz-ustadz, kiai-kiai kalau lagi pada ngaji. Itu kenapa setiap pas di akhir kalimatnya selalu digoyangin. Contoh begini nih, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa itu di belakangnya selalu pasti digoyangin itu. Ternyata itu ada filosofinya sama kehidupan kita di sini Bang. Ada filosofinya sama kehidupan kita di sini. Keren gak gua nih? Napi ini bisa ngomong filosofi nih. Emang cuma anak-anak fakultas doang yang bisa ngomong keren. Jadi kalau mau goyang itu nanti aja kalau udah pas
sidang TPP udah mau pulang baru goyang, insya Allah nyampe rumah. Jangan baru putus sidang baru vonis goyang, yang ada sholat di atas kolom, nyemplung. Jadi begini, gua paling gak demen kalau gua lagi nelpon nyokap gua di Wartelsus. Gua lagi nelpon nih sama orang tua gua. Assalamualaikum Mak, waalaikumsalam. Lu Darwin, emang lu nggak ngiri sama temen-temen lu yang udah pada lulus sarjana, yang udah kerja, yang udah punya mobil, yang udah kepada kaya lah. Gua jawab aja begini, saya mah nggak ngiri Mak sama teman-teman saya yang udah kaya, yang udah jadi sarjana. Saya mah cuma ngiri sama orang yang sholat qobliyah subuhnya nggak pernah putus-putus karena dia punya dunia dan segalanya. Mungkin itu dari saya, gua Muhammad Darwin dari pesantren At-Taubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil komika berikutnya. Om Odi. Halo Om, sehat? Sehat. Sorry Om, tar dulu. Ini mic-nya ketinggian gak? Ketinggian. Mic yang ketinggian apa Om yang kependekan? Nih, gue punya bos ke diskotik, ya. Begitu pulangnya, bos gue emang nitip satu tuh. Nih, simpen baik-baik. Sampai rumah, gue lupa. Gue taruh di kantong celana kan nih. Bini gua rupanya mau nyuci, dia turunin tuh pakaian kotor. Ini ada apaan Pak? Katanya merah-merah. Gua bilang itu vitamin mah, vitamin. Ya, udah kalau vitamin mah buat mama aja ya. Minum nggak tahu udah diminum. Wah, ya gua tetelin musik house. Waduh, lu bayangin. Bini gua lagi nyuci ngegusruk aja, gubrek gua berhenti ya. Makin gua kencengin makin semangat. Dia ambil semua, spray, sarung bantal, semua pokoknya diturunin, dicuci nggak berhenti digusruk ya sampai rombeng-rombeng itu spray ya.